Selamat malam, sekarang kita belajar tentang bab 1 ya, yaitu biologi sebagai ilmu. Namun sebelum belajar biologi sebagai ilmu, kita akan belajar atau bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Ajeng sudah seminggu sakit perut nih, Ibu sendiri ya, contohnya. Nah, itu bisa kita telaah secara pendekatan ilmiah maupun non-ilmiah. Non-ilmiahnya misalkan Ibu berpikir, aku sedang diguna-guna nih, ada yang gak suka sama aku nih, sehingga sakit perutku jadi sakit. Nah, atau bisa juga nenek ibu ya, kamu tadi duduk di bawah pohon itu ya, pohon gede ya. Nah, di situ tuh ada hantunya yang suka jahil, bikin orang sakit perut. Nah, bisa juga. Tapi sebagai orang yang berpendidikan, kita harus berpikir itu logis atau tidak untuk dimengerti, untuk diyakini ya kan. Nah, kita bisa berpikir secara pendekatan ilmiah. Sakit perutku di sebelah mana sih, kiri atau kanan? Kalau kiri mungkin usus buntu kali, nah kalau kanan mungkin ginjal. Nah, berpikirnya secara ilmiah, atau lebih baik aku ke dokter aja daripada mengira-ira yang tidak pasti. Itu adalah pemikiran yang logis. Nah, pemikiran yang logis itu merupakan suatu ilmu pengetahuan ya, membawa kita pada suatu pemikiran ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita berpikir tidak logis, itu hanyalah suatu pengetahuan. Pengetahuan biasanya hanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi. Contohnya tadi nenek ibu yang mengatakan bahwa di bawah pohon kalau duduk di situ akan sakit perut. Mungkin dia berdasarkan pada pengalaman saja. Ada orang yang duduk di situ, habis dari situ sakit perut. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Tapi apakah bisa dibuktikan secara ilmiahnya? Akan sangat susah dan tidak bisa gitu. Kalau itu berkaitan dengan hantu atau tadi yang diguna-guna, lebih susah lagi. Santet belum bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya walaupun ada, tahu-tahu di perut ada silet, ada jarum, ada apa, bagaimana bisa masuk? Emang orangnya nelen silet? Nggak mungkin kan. Nah, tapi tetap tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak bisa pelakunya dihukum pidana seperti itu. Nah, bagaimana dengan ilmu pengetahuan sendiri? Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang sudah melalui suatu metode ilmiah. Nah, metode pengetahuan melewati metode ilmiah bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nah, metode ilmiah sendiri adalah suatu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan prosedur atau suatu struktur yang logis. Di sini ada tahapannya, tahapan kerja metode ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah. Nanti kalau kalian mau selesai mendapat gelar sarjana pendidikan, sarjana pendidikan, kalian harus membuat skripsi. Paling enggak kalian itu harus merumuskan masalah dahulu dari sekarang. Tidak bisa antar aja semester 7 baru mikir skripsi. Nggak bisa ya begitu. Nah, kalian harus berpikir rumusan masalah ini bisa kalian dapatkan jika kalian itu bekerja di bidang itu. Nah, kalau kalian kuliahnya pendidikan matematika, ya minimal kalian jadi guru bimbel lah, jadi guru privat lah, bukan karyawan pabrik. Kenapa? Kamu tidak akan pernah memahami masalah yang terjadi di pendidikan kalau kamu tidak bekerja di bidang tersebut. Itu akan menjadi susah nantinya kalian menuliskan. Nah, contohnya sekarang ya, waktu pandemi COVID gini, banyak sekali problem pendidikan. Kalian bisa cari-cari informasinya. Nah, setelah kalian tahu merumuskan suatu masalah, maka kalian dapat mulai membaca, mencari literatur yang berkaitan dengan masalah kalian tadi, yaitu mengumpulkan materi. Kalian rajin baca buku. Mahasiswa identik dengan buku waktu itu, tapi sekarang identik dengan HP. No problem sebenarnya kalau HP-nya untuk dipakai untuk membaca jurnal dan informasi secara ilmiah. Tapi kalau buat sosmedan yang nggak penting, tiktokan ya, ibu nggak tahu ya. Nah, kalau sudah kalian membaca berbagai macam teori yang ada, kalian bisa merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari pemecahan masalah yang kalian rumuskan tadi di poin 1. Nah, dengan hipotesis itu kalian bisa mengumpulkan data, observasi, eksperimen. Nah, data yang sudah didapat kemudian dianalisis, baru bisa diambil suatu kesimpulan secara ilmiah, gitu ya. Nah, di sini Ibu jelaskan juga ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Itu kebenarannya harus mutlak diakui secara umum atau secara universal. Sebagai contoh, kayak Ibu adalah
biologi ya, kita bicara tentang sel. Kalian di negara manapun kalian tanya pengertian tentang sel, pasti jawabannya akan sama dengan di Indonesia. Sel adalah apa? Nanti di bab 2. Nah, kemudian bisa diverifikatif dalam arti bisa kebenarannya bisa diganti. Contohnya waktu ibu kecil ada yang namanya planet Pluto, tapi beberapa tahun kemudian planet Pluto bukan lagi suatu planet karena orbitnya ternyata memotong orbit planet yang lain. Dia dilepaskan dari deretan planet. Nah, itu verifikatif namanya. Kemudian empiris itu bisa dibuktikan faktanya ada, real, nyata. Nah, kemudian objektif, kalian menilai sesuatu tidak boleh secara subjektif karena aku suka. Nah, tidak boleh, tapi kamu lihat objeknya sendiri. Objeknya jelas ada, nyata, dan kalian bisa deskripsikan. Objektif. Kemudian sistematis, harus berurutan cara pengambilan sampelnya, cara berpikirnya, itu harus sistematik. Kemudian analisis terperinci, detail. Ya, itu adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Selebihnya kalian bisa baca di buku yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Kemudian pengolongan ilmu pengetahuan sendiri, IPA dan IPS, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jelas alam yang pelajari tentang alam, yang mendukung kehidupan di alam. Kemudian sosial yang mendukung yang pengetahuan tentang sosial, tentang kemasyarakatan, tentang kependudukan. Nah, mungkin kalian waktu SMA di kotak-kotak ya, ada penjurusan peminatan IPA dan peminatan IPS. Nah, itu adalah contohnya. Di IPA sendiri biologi masuk di dalam IPA karena biologi adalah bios logos, ilmu yang pelajari tentang bio, makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak terbatas pada yang kalian lihat. Manusia nih, gue nih makhluk hidup, oke. Tanaman, hewan, tidak hanya sebatas pada itu aja, tapi kalian harus memahami bahwa ada makhluk hidup lain yang tidak bisa terlihat tapi dia eksis. Contohnya COVID ya, virus nih, coronavirus, itu makhluk hidup tapi kalian tidak bisa melihatnya, tapi itu tergolong makhluk hidup yang harus dipelajari bagaimana menanganinya untuk melemahkannya ya. Kemudian peranan biologi, nah itu salah satunya contoh ya, yaitu masalah kesehatan. Jelas sekali biologi mendukung sekali pada bidang kesehatan. Zat-zat antibiotik yang ditemukan kebanyakan adalah dari ilmu biologi, contohnya seperti kapang atau jamur ya, dari penicillium. Penicillium merupakan antibiotik bagi manusia pun bisa. Waktu ibu kecil ya, kalau sakit pasti disuntik, kalau sekarang tidak. Nah, kalau disuntik itu pasti cairannya agak kental, itu biasanya langsung itu penicillin, antibiotik. Nah, kalau sekarang anti jarum karena berbahaya ya. Nah, hanya minum pil atau kapsul antibiotik. Itu jelas biologi sangat mendukung dalam bidang kesehatan. Kemudian dalam bidang perikanan, pertanian, banyak hal yang didukung harus atau bidang-bidang tersebut harus mempelajari terlebih dahulu masalah biologi. Nah, ini untuk tugas kalian, nanti tolong dituliskan di kolom komentar. Format dalam menuliskan komentar adalah nama, kemudian kelas tidak perlu karena kelasnya hanya satu doang, nama, kemudian NPM, baru komentarnya. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Adakah mata pelajaran di SMA umum? Ibu mengatakan SMA umum bukan SMK ya. SMA umum yang bukan merupakan ilmu pengetahuan. Kalau ada, sebut dan berikan alasannya. Jadi katakan dulu ada atau tidak. Kalau ada apa, alasannya apa. Nah, karena ini nanti langsung berkomentar semua anak, mungkin ada mata pelajaran yang sama. Ibu gak masalah. Tapi asalkan alasannya harus berbeda dengan teman yang lain. Kalau kalian temannya sudah menuliskan mata pelajaran yang sama misalkan alasannya bla bla bla, kalian harus berbeda alasannya dengan temannya tadi. Itu ya. Mungkin ini aja bab satunya. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Terima kasih, selamat malam.